Potret kemiskinan di Kabupaten Mimika dengan APBD besar ini ternyata masyarakat Kamoro itu hanya menikmati limbah tailing dari PT Freeport Indonesia, tapi pembangunannya tidak ada. Tolong ikuti setiap kandidat yang kampanye, catat baik-baik. Nanti setelah itu masyarakat yang merasa dirugikan nanti buat pengaduan ke Bapak mediasi ketemukan dengan ini, cepat cukupnya janji dulu, cepat kau laksanakan, kan begitu. Khususnya untuk orang asli Papua. Biar petani kah segala macam, tapi setiap bulan saya kasih kau uang 5 juta, itu kita butuh uang setiap tahun itu 1,8 triliun. Itu dari Januari sampai bulan Desember. Biar 1,8 T dari 7,5 itu uang keluar, masih ada kelebihan uang bisa kita pakai untuk bangun infrastruktur, bikin kota ini hidup satu kali, itu bisa. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kan saya orang Papua aja, saya harus bicara jujur. Tadi saya keluar dari bandara. Saya lihat dari bandara itu keluar di samping kiri kanan tuh ada bangunan-bangunan kumuh yang saya lihat yang tadi orang Papua yang ada di situ. Orang Papua yang ada di situ. Kemarin di dalam ini talk show itu sudah dikatakan bahwa wah, tanah ini orang Papua punya, tapi ternyata yang punya toko bagus-bagus, bangunan bagus-bagus, ini semua itu orang non Papua, baru orang asli Papua. Ini jangan bicara toko, ini rumah saja yang setiap hari kita tidur, ini potret, itu bagian potret kemiskinan. Kalau orang dari bandara turun, itu langsung lihat di sekeliling itu, kalau ternyata ada seperti itu, oh ternyata kondisi di Mimika ini tidak lebih bagus meskipun APBD-nya besar. Ini butuh perbaikan. Saya lihat catatan saya di sini, APBD Kabupaten Mimika itu di tahun ini, kalau tidak salah, itu 7,8 triliun. Oh 7,5 triliun. Dari yang saya hitung, sekarang saya mau tanya, mohon maaf kita harus jujur bicara toh. Karena saya diundang di sini selain meresmikan lembaga ini, tapi kita juga mau dialog kan. Kan saya tidak selalu ada di Timika. Sekarang pertanyaan saya Pak Bupati, orang asli Papua 7 suku ditambah dengan kekerabatan yang lain, khususnya orang asli Papua, penduduk dari 314.000, itu kira-kira orang Papua berapa banyak? Jumlah penduduk dari 314.000. 37%. Kalau 37% dari 314.000 jumlahnya berapa? Mungkin tidak lebih dari 100.000 ya. Iya kan? Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk buat Bapak Ibu dongkol, tapi ini yang saya hitung dari yang saya bicara. Ini dari saya punya hati yang saya ngomong. Kalau Pak Bupati kasih insentif sama orang asli Papua yang tidak bekerja. Ini yang tidak bekerja ya. Jadi kita tidak hitung yang bekerja di PT Freeport Indonesia, yang bekerja di perusahaan, aparatur sipil negara yang bekerja di sini. Tidak kita hitung, khususnya untuk orang asli Papua. Kalau mereka itu kategori untuk masuk penerima manfaat, setiap biar petani kah segala macam, tapi setiap bulan saya kasih kau uang 5 juta. Ya toh, itu kita butuh uang setiap tahun itu 1,8 triliun. Itu dari Januari sampai bulan Desember. 1,8 T. Biar 1,8 T dari 7,5 itu uang keluar, masih ada kelebihan uang bisa kita pakai untuk bangun infrastruktur, bikin kota ini hidup satu kali, itu bisa. Itu bisa. Saya tunggu besok siapa yang bupati yang berani jamin orang asli Papua, kau kerja tidak kerja, saya kasih kau uang, siapa yang nanti mau kampanye besok, saya tunggu, saya mau lihat. Kan begitu. Ya kan begitu. Katanya besok mau politik. Tapi kalau besok politik janji-janji begitu, iya toh. Lembaga yang sekarang ini yang kita mau resmikan ini, tolong ikuti setiap kandidat yang kampanye, catat baik-baik. Catat baik-baik. Nanti setelah itu masyarakat yang merasa dirugikan nanti buat pengaduan ke Bapak mediasi ketemukan dengan ini, cepat cukupnya janji dulu, cepat kau laksanakan, kan begitu. Benar tidak? Karena tidak bisa kita janji palsu, iya toh. Hanya mencintai sesaat terhadap orang lain dengan kepentingan tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Karena saya sedang bekerja jadi pemimpin untuk mengurus rakyat, bukan untuk mengurus diri sendiri. Ya toh? Benar tidak? Kalau kepala dinas yang tidak benar, ya ganti. Itu hak prerogatif bupati, wali kota, gubernur untuk bisa mengganti pejabat kalau ia tidak benar. Sekarang saya tanya lagi, masyarakat Kamoro yang ada di Pumako dan seterusnya di sana itu mereka punya rumah baik tidak? Rumah baik tidak? Saya mau kasih tahu begini, karena potret kemiskinan dengan APBD yang besar ini, Pak Bupati, mohon maaf ya, mohon maaf. Potret kemiskinan di Kabupaten Mimika dengan APBD besar ini ternyata masyarakat Kamoro itu hanya menikmati limbah tailing dari PT Freeport Indonesia, tapi pembangunannya tidak ada. Ya, pembangunan tidak ada. Makanya kenapa dipanggil PJ Gubernur Papua Tengah ini disuruh ke Jakarta, doktrin dia untuk datang supaya perbaiki dong punya pemukiman di bawah sana. Ini fakta yang ada gitu loh. Ini fakta. Kalau saya
tidak jadi bupati 10 tahun di Wamena. Saya mau jadi bupati di sini supaya saya bisa sejahterakan masyarakat Mimika. Tapi sayangnya undang-undang tidak memungkinkan jadi bupati yang ketiga kali, itu tidak pernah ada. Makanya mari kita meletakkan sesuatu. Hari ini saya janji, mari kita wujudkan yang benar. Kendati begitu, Wamendagri menyadari situasi politik antara bupati dan wakil bupati Mimika. Dinamika politik hampir sepanjang periode kepemimpinan 2019-2024 tak dipungkiri berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yohanes Retop sendiri baru aktif menjabat sebagai PLT Bupati Mimika sejak April 2024 melanjutkan sisa masa jabatan Bupati Eltinus Omalang. Tapi saya juga tahu Bapak juga terjadi konflik of interest, membuat tidak bisa jalan. Saya cuma mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Dalam eskalasi proses politik untuk menentukan pemimpin, ya, pada saat nanti muncul itu di kampanye itu, bupati dan wakil bupati itu kampanye sama-sama kayak akur-akur, nanti setelah 2 bulan dong pecah kongsi.